Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami membacakan pernyataan sikap Iganda, izin saya Pak membuka masker ya. Dengan senantiasa mengharap ridho Tuhan Yang Maha Esa, setelah melakukan rapat dengar pendapat RDP dengan Komisi A dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo, maka Ikatan Pegawai Non-ASN Daerah Iganda Kabupaten Wonosobo menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut. 1. Meminta kepada BKD mendata non-ASN Kabupaten Wonosobo sebagaimana dimaksud dalam data non-ASN Iganda supaya dijadikan basis data BKD tentang pegawai non-ASN Kabupaten Wonosobo. 2. Non-ASN sebagaimana dimaksud data non-ASN Iganda Kabupaten Wonosobo untuk diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. 3. Meminta kepada pemerintah daerah dan jajarannya agar menyusun kebutuhan ASN berdasarkan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK di dalam pasal 3 dan pasal 4 tentang penetapan kebutuhan disesuaikan dengan kebutuhan dan mengakomodir non-ASN yang telah bekerja menopang kerja pemerintah daerah Kabupaten Wonosobo. 4. Meminta kepada pemerintah daerah Kabupaten Wonosobo untuk memberikan perlindungan berupa manfaat jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian sebagaimana berlaku bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sesuai pasal 99 ayat 3 dan bagi tenaga non-ASN yang tidak masuk di dalam kualifikasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kabupaten Wonosobo Ramah Hak Asasi Manusia pasal 14 ayat G, hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia dalam hak atas kesejahteraan. Pemerintah daerah Kabupaten Wonosobo wajib memenuhi kesejahteraan masyarakatnya sebagaimana yang tercantum dalam peraturan daerah tersebut. Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Wonosobo, 7 April 2021, Ikatan Pegawai Non-ASN Daerah Kabupaten Wonosobo. Atas nama Ketua, Tolhah Abdul Rasyid. Demikian pernyataan sikap dari Iganda. Saya sampaikan dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada media, baik media online, media cetak maupun TV. Terima kasih atas waktu yang telah disempatkan untuk kami. Kami dari Iganda tadi kita melaksanakan agenda rapat dengan Komisi A DPRD Kabupaten Wonosobo yang pada intinya kami sudah sampaikan kepada press release. Kami menyampaikan tentang data, kami menyampaikan tentang realita yang ada di setiap OPD, baik dari sisi kepegawaian, baik dari sisi kontribusi di setiap OPD. Kami sampaikan, kami paparkan, dan dari semua yang rangkaian yang dalam rapat dengar pendapat tersebut, ini masih dalam permulaan. Kesimpulan yang ada masih dalam permulaan, karena dalam rapat dengar pendapat itu hanya menghadirkan dari BKD. Komisi A hanya menghadirkan BKD. Untuk RDP selanjutnya, itu akan menghadirkan bagian organisasi, BKD, dan BPPKD. Untuk arahan dari Komisi A bahwa data yang telah kami serahkan per Bainim ada 807 non-ASN. Kami sampaikan, kami sajikan data baik secara kuantitatif, kemudian secara kualitatif, deskripsi tentang peran teman-teman masing di setiap OPD. Komisi A memberikan
perintah kepada BKD untuk mengupas tentang sejumlah 807 itu yang memungkinkan untuk bisa masuk dalam formasi pengadaan PPPK entah tahun ini ataupun tahun selanjutnya supaya bisa terakomodir itu. Yang berikutnya dalam pembahasan itu juga kondisi Kabupaten Wonosobo yang secara dari sisi anggaran konon katanya belum memungkinkan, tetapi yang kami sayangkan kenapa pada saat RDP tadi itu tidak menghadirkan BPKAD, karena sewaktu sebelumnya kami bertemu, Komisi A sudah menjanjikan untuk menghadirkan bagian organisasi, menghadirkan BKD dan juga menghadirkan dari BPKAD. Tentunya kalau BPKAD dari sisi anggaran. Itu. Kalau latar belakang kemudian kami melakukan sebuah ikhtiar berupa audiensi itu, karena selama ini BKD kami merasa tutup mata. Tutup mata dengan keberadaan kami, tapi merasakan kontribusi kami. Selalu berpegangan bahwa non-ASN ini kalau didata di BKD tidak ada dasarnya, ada ketakutan, ada kekhawatiran jika nanti ada tuntutan. Dan kami dari Iganda juga sudah menyampaikan bahwa selama ini apakah ada dari teman-teman tenaga teknis di OPD itu yang pernah menuntut untuk diangkat? Belum pernah. Artinya apa? Kekhawatiran, ketakutan itu tidak berdasar. Yang berikutnya juga tentang kami sampaikan juga di kabupaten lainnya, misalkan di Kota Semarang, di Kabupaten Semarang itu sudah tersaji data tentang pegawai non-ASN itu dalam format non-PNS, bisa diakses. Bahkan Kabupaten Banjarnegara sudah MOU, mungkin teman-teman media juga bisa mengecek, di berita online itu ada, sampai Bupati Banjarnegara sudah MOU dengan Taspen untuk yang non-ASN. Itu. Jadi saya menyimpulkan, kami menyimpulkan dari Iganda tentang dua hal utama kami melakukan rapat dengar pendapat. Yang pertama tentang kesejahteraan, yang kedua tentang status kami, entah apapun skemanya, entah dengan PPP ataupun apapun, yang penting ada status yang jelas tentang keberadaan kami. Mendapatkan sisi sejahtera itu salah satu dari sekian banyak yang kami maksud adalah UMK. Bahwa selama ini sebagian besar dari kami itu belum memenuhi UMK. Yang kedua tentang PP 49 tahun 2018. Di situ tentang pasal 99 bagi non-ASN yang sejak diberlakukan peraturan pemerintah itu sampai 5 tahun ke depan, ada non-ASN itu berkewajiban untuk memenuhi hak atas perlindungan, baik kesehatan maupun ketenaga kerjaan. Dan itu belum semua terpenuhi atas hak-hak itu. Yang berikutnya adalah tentang bobot kerja. Kami berharap supaya ada evaluasi, kemudian entah apapun nanti bentuknya, skema peraturan apapun yang bisa memungkinkan bagaimana pemberian honorarium itu yang secara adil. Karena apa? Teman-teman yang di setiap OPD itu pekerjaannya banyak dengan yang tidak punya pekerjaan banyak, itu mendapatkan honorarium yang sama. Tidak ada bobot kerja. Kalau di teman-teman di PNS itu ada namanya tambahan penghasilan atau tamsil kan. Sedangkan hal-hal itu belum sampai pada tahap itu. Yang berikutnya tentang keadilan, bahwa teman-teman yang non-ASN walaupun memang itu belum ada aturannya, kami berharap ada semacam skema atau aturan ataupun apapun yang bisa mendapatkan asas keadilan. Teman-teman yang sudah puluhan tahun menjadi non-ASN dari gaji yang 300.000 sampai 1.500.000, yang itu pun juga belum memenuhi UMK. Kemudian ada non-ASN yang lainnya juga mendapatkan penghasilan yang sama 1,5. Sudah sama-sama tidak memenuhi UMK. Yang kedua, yang lama sama yang baru tidak ada bedanya. Hal-hal itulah yang kami harap supaya itu bisa dirumuskan oleh pemangku kebijakan. Mungkin itu, selebihnya nanti kita bisa diskusi lah, hal-hal yang perlu menjadi penekanan apapun. Dan kami berharap
pada saat rapat dengar pendapat ini kami mengapresiasi Komisi A. Kenapa mengapresiasi? Yang pertama, sebenarnya ini ada runtutan yang kami juga sedikit kecewa karena kami mendapat undangan untuk hari Rabu ini jam 1 itu bahasanya adalah kepada Iganda, kepada yang keduanya adalah PTT. Tetapi di surat itu mencantumkan bahwa menindaklanjuti surat dari Iganda nomor sekian, tanggal sekian dan sebagainya, kemudian menghadirkan kita untuk RDP, tetapi menghadirkan 2 itu. Padahal itu menindaklanjuti dari undangan kita. Sehingga kita mengkhawatirkan, bukan kita apa-apa, cuma selama ini kita tidak pernah komunikasi dengan teman-teman PTT. Kami tidak mau di dalam forum justru nanti tidak kondusif, karena kita tidak pernah ketemu. Isu yang ingin diangkat apa kita juga tidak tahu. Kemudian akhirnya kita mengajukan keberatan dengan undangan itu, kemudian undangan direvisi, hanya menghadirkan Iganda saja. Tetapi di dalam RDP itu juga menghadirkan selain BKD juga Dinas Pendidikan. Nah itu yang saya tidak tahu kenapa Dinas Pendidikan. Cuma ada sisi positif dari Dinas Pendidikan bahwa apa yang dirasakan, apa yang dipaparkan oleh teman-teman Iganda itu diamini oleh perwakilan dari Disdikpora, namanya Pak Amir, bahwa kondisinya seperti itu. Bahkan justru mayoritas di Dinas Pendidikan itu paling banyak non-ASN. Bahkan peran vital di setiap bidang, di setiap unit itu sebagian besar justru teman-teman yang dari non-ASN. Dengan kata lain, sampai ada penegasan Pak Wonto, coba kalau tidak ada yang non-ASN, kira-kira bisa kerja semua enggak gitu. Dan itu tidak bisa terjawab. Mungkin itu kurang lebihnya. Kita lanjutkan kalau memang perlu kita diskusi-diskusi. Untuk press release-nya sudah kami sampaikan, okay? Nanti kalau perlu memang soft file-nya, nanti kami bisa kirim soft file-nya. Oke, gitu monggo kalau kan. Ya, SK Kepala Dinas. Jadi di Iganda itu ada yang ber-SK, ada yang tidak ber-SK. Artinya kita masuk dalam kelompok ada yang namanya teman non-ASN yang dibiayai dari anggaran rutin. Ya, jadi sudah ada dari kegiatan rutin, itu kegiatan rutin. Terus ada juga teman-teman yang dari kegiatan. Jadi honorariumnya itu berdasarkan atas kegiatan. Nggak ada kegiatan ya nggak ada honor. Walaupun dalam prakteknya setiap bidang akan selalu mengikhtiarkan, mengusahakan untuk setiap bulan mendapatkan honorarium. Itu. Mungkin menambahkan tadi, kami juga tadi menanyakan kepada BKD, apakah BKD mempunyai data non-ASN, sedangkan kabupaten kota lainnya kan ada. Menyampaikan tidak ada. Kami membawa berkas, surat tugas, ataupun SK Kepala Dinas, di situ ada tembusan Kepala BKD. Saya tunjukkan, kami punya arsip surat tugas ataupun SK dari Kepala Dinas masing-masing, tembusannya Kepala BKD. Terus berkas ini kemana? Apakah hanya sekedar ditumpuk menjadi arsip atau data ini kemudian di-entry dalam satu database non-ASN Kabupaten Wonosobo atau apa? Dan itu pun tidak terjawab atau tidak mempunyai jawaban. Itu Mas. Yang lainnya mungkin ada lagi, monggo. Cukup? Gih, monggo Mas Edi. Teman-teman ini selama ini menurut ya, upahnya kan berarti beda-beda. Ya, tidak tentu apakah saat ada kegiatan atau tidak tadi seperti yang dijelaskan. Iya. Ada nggak yang batas paling rendah berapa, paling tinggi berapa, ada nggak batas? Ya. Kalau secara data kita tidak ada data itu. Cuma dari testimoni teman-teman itu ada. Jadi walaupun mereka dari honorarium kegiatan maupun by project, estimasi teman-teman mendapatkan itu paling rendah 1 juta. Kondisi tahun ini, nggih. Kalau tahun sebelumnya ada yang 450 per bulan, 600, 1.400.000, 1.200.000 sampai sekarang ada. Nggih. Kemudian, tapi rata-rata sudah pada angka 1.500.000. Dan ada juga memang yang sudah berapa Mas Faiz? 2 juta berapa? 2.300.000 ada. Ya. Belum nanti dipotong oleh itu untuk BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan. Begitu. Itu pun untuk BPJS
itu baru mungkin 1 tahun terakhir ini baru ada. Itu pun belum semua mendapatkan itu BPJS itu. Iya betul Mas. Jadi itu support dari bidang masing-masing. Oke. Dan kita juga menyampaikan bahwa sebagian besar teman-teman yang di pelayanan publik, yang urusi tentang pendapatan asli daerah itu adalah teman-teman yang dari non-ASN. Mereka secara instansi tidak menghitung non-ASN sebagai bagian dari pemerintah daerah, cuma mereka menerima, mengakui pendapatan asli daerah. Padahal pendapatan asli daerah itu justru tulang punggungnya dari teman-teman non-ASN. Begitu. Bisa dirinci. Yes. Ada SK-nya berapa yang benar-benar nggak ada? Kalau yang benar-benar ada SK-nya secara rinci dari 807 itu sampai kita belum sampai sejauh itu Mas. Tetapi sebagian mungkin 40-60% lah. 40 itu sudah SK kepala dinas, yang 60 banyakan surat tugas bentuknya. Oke. Bentuknya surat tugas. Selebihnya surat tugas. Begitu. Itu per tahun Mas. Per tahun per tahun. Jadi SK itu per tahun biasanya kita baru tanda tangan di sekitar bulan Februari Maret. Karena itu kan tentukan dari SSH, DPA baru sudah jelas pos-pos di masing-masing rekening. Baru kemudian tanda tangan surat tugas, ada yang surat perjanjian kerja, ada yang surat tugas, ada yang itu semacam SK lah semacam itu dari masing-masing kepala dinas. Itu. Jadi tiap tahun seperti itu terus kita seperti itu. Iya, ada semacam itu. Walaupun dalam prakteknya di setiap OPD selalu mengikhtiarkan supaya selama tidak bermasalah secara hukum, tidak bermasalah dalam pekerjaan itu selalu diikhtiarkan. Bahkan ada yang dari satu OPD karena sudah tidak dapat anggaran kemudian dilimpahkan ke OPD lainnya. Itu biasanya yang sok sering menerima limpahan itu dari bagian umum Seda. Itu biasa seperti itu. Oke. Bahkan ada juga yang ya udah kerja tidak dapat honor juga ada. Di Perkimhub ada. Jadi pakai seragam. Tapi tidak mendapatkan honorarium. Itu ada. Tetap berangkat. Dan itu juga sudah kita juga di Iganda juga sudah sowan lah ya, sowan ke Pak Afif pada tanggal 17 Februari ya. Kalau nggak salah 17 atau 19 Februari itu sebelum beliau dilantik juga menyampaikan hal-hal tersebut ke Pak Afif, ke Pak Albar ketika belum dilantik, dan beliau menyampaikan bahwa setelah dilantik akan berkoordinasi langsung dengan BKD, dengan Seda, bagian organisasi dan OPD terkait. Nah, tadi setelah kita RDP untuk kedepannya kita akan mengagendakan beraudiensi dengan Pak Bupati, Pak Afif selaku Pak Bupati, karena supaya nanti ketemu dari DPR setelah nanti RDP dan di intern seperti apa. Dari Pak Afif juga kita suan lagi memfollow up pertemuan yang sebelumnya, dan harapannya nanti ada titik temu lah. Apapun itu, intinya kita berharap kita bisa mendapatkan kesejahteraan, mendapatkan honorarium yang berkeadilan, dan kita mendapatkan status yang jelas. Dan semua itu menjadi tantangan pemerintah Kabupaten Daerah Wonosobo karena Wonosobo sudah punya perda tentang Kabupaten Wonosobo ramah HAM. Itu sehingga ya monggo itu apakah bisa mewujudkan itu Wonosobo ramah HAM. Konon katanya perda itu baru ada di Wonosobo ya. Nah ini menjadi sebuah tantangan untuk pemerintah daerah. Bisakah perda yang katanya satu-satunya perda di Indonesia tentang Kabupaten ramah HAM bisa nggak terwujud di Kabupaten Wonosobo? Itu menjadi tantangan kita bersama. Silahkan, mungkin ada lagi. Cukup nggih? Terima kasih, kalau cukup saya tutup. Mas Yadi sudah siap semua? Sudah? Terima kasih atas waktu teman-teman media semua. Nanti saya akan perlu soft file-nya atau cukup dengan hard file itu aja, Mas?
Zoom nggih. Nanti kalau anu mungkin saya kasih ke Mas Ervin mungkin. Kalau anu nanti bisa teman-teman bisa software-nya. Nggih. Itu saja mungkin dari kami sudah sore. Saya sangat terima kasih sekali pada media yang telah mengawal proses ini. Terima kasih atas kesabarannya. Mohon maaf kalau kami dari Iganda dalam memberikan pelayanan kurang berkenan, kurang layak, mohon maaf. Kami berusaha sebisa dan semampu kami. Mudah-mudahan bisa diterima dan mohon untuk kami nanti bisa dibantu kemudian nggih. Agenda-agenda berikutnya kami nanti minta bantuannya teman-teman media semua. Nggih. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.